Ya. Nah, kita mulai. Yang punya usaha di sini siapa aja? Yang punya usaha satu, dua, tiga, empat. Oke. Yang melakukan penjualan di kantornya satu, bapak apa? Saya supervisor supervis ya. Oke. Jadi umumnya memang fitur web business ini sangat sangat bagus untuk penjualan, ya penjualan. Dalam khususnya dalam berdialog dengan calon pelanggan. Jadi yang namanya bisnis, aduh nggak kelihatan ya. Di sini nggak kelihatan ya ada menunya. Jadi di sini ada menu fitur bisnis namanya. Kalau di iPhone itu di tengah-tengah, kalau di Android itu di pinggir kanan, di pinggir kanan. Nah, itu yang akan kita gunakan. Itu namanya fitur bisnis. Kita klik dulu fitur bisnis. Ya, fitur bisnis yang pertama yang bisa digunakan adalah katalog. Masih rabun ya? Eh, dari awal Pak. Itu. Fitur ya bacanya fitur. Yang ujung kanan bawah fitur. Diklik, diklik. Oke. Nah, yang pertama kita akan gunakan, akan pelajari adalah katalog. Katalog ini adalah rangkaian produk yang kita taruh. Jadi kayak semacam lemari gitu, etalase. Jadi kalau kita punya beberapa produk, misalnya kita punya beberapa usaha, seperti saya kan ada beberapa usaha nih tentang khusus matematik, tentang umroh, tentang jualan sabun dan lain-lain. Nah itu per ini tinggal saya taruh produknya, fotonya, penjelasannya. Gimana Pak? Ngambil gambar dari galeri, atau ngambil gambar dari galeri. Nah nanti kalau yang punya misalkan dia cuma jualan produk sepatu aja, nanti pembagian bisa sepatu cowok apa aja, sepatu cewek apa aja, jadi dia masing-masing kategori gitu ya. Nah cara untuk membuatnya, tambah item baru yang plus ya, ini tambah item baru yang plus. Nah di situ bisa meletakkan foto atau video, ya bisa meletakkan foto atau video. Tambah item baru ya, foto atau video. Nah plus ya Pak, ya yang ini yang plus tuh tambah item baru. Oh masih kosong banget ya. Nggak apa-apa. Nah pengerjaan katalog ini mesti sabar nih, mesti sabar, mesti telaten. Jadi karena nanti kita katalog itu bisa kita share ke teman-teman, link katalognya itu. Harganya, jadi ada nama itemnya apa, fotonya apa, nama itemnya apa, sepatu atau apa gitu kan, produknya apa, baru harganya. Nah, harga ini ada harga asli, ada harga diskon. Kalau harga asli ditulis, terus harga diskon ditulis, nanti harga aslinya di harga coret gitu. Misalkan harga aslinya, misalkan ini ya, saya taruhlah misalnya apa ya, ini aja lah misalnya gitu ya. Nah, setelah itu paket umroh misalnya, paket umroh. Harganya misalnya 38 juta. Nah, harga diskonnya misalnya jadi 32 juta. Deskripsinya, misalkan promo khusus Milad misalnya, gitu ya. Nah, kalau lainnya nanti ini kalau punya landing page-nya. Deskripsinya bebas, Pak. Deskripsi penjelasan produknya, misalkan sepatu bahannya apa, asal dari mana, kelebihannya apa. Kalau umroh, ya macam-macam, Pak. Murah, mudah, mantap. Panjang banget itu penjelasannya gitu ya. Oke, nah kalau sudah, video sudah, foto sudah, baru kita simpan. Nah, karena ini, ya, karena ini adalah Meta, Meta kan punya aturan.
nggak boleh jual minuman keras, nggak boleh jual senjata tajam, dan beberapa hal gitu kan. Maka nanti akan ada istilah peninjauan. Nah, kalau peninjauan ini masih berupa jam, jam gitu. Nanti kurang lebih sejam lah, 1 jaman, bisa kurang itu nanti baru ke upload. Ya. Kalau sudah ke upload berarti nggak ada tanya jam. Simpan. Jual datang kalau nggak salah juga ada hambatan, Pak. Nggak boleh juga. Gambarnya aja, jangan binatangnya. Nah, besok di medsos kita bahas tuh, yang di medsos yang nggak boleh apa aja di materi besok ya. Nah, terus kalau yang sudah, nanti dia akan gini tuh ya, 32 juta, 38 jutanya tercoret. Gitu. Ini tercoret nih, ada harga coret. Ditinjau, nanti kalau sudah disetujui, hilang warna jamnya, apa gambar jamnya. Gitu ya. Oke, nah setelah itu, misalnya kita pengen nge-share ke teman kita kan, jadi kan ini namanya mini landing page gitu. Landing page kan adalah web mini. Nah, katalog ini mini dari landing page. Jadi kalau kita klik, kita mau bagikan ke teman kita, bisa dibagikan tautan. Nah, langsung disalin tautan boleh. Ya, balik. Back aja, Pak. Nah, kalau Bapak kan belum bisa kan masih jam ya. Masih jam, jadi belum bisa dibagikan. Jadi kalau sudah fix baru bisa dibagikan. Oke. Nanti kalau sudah sudah disalin, kita bisa apa? Bagikan ya. Ini uang 30 jutanya cuma 32 apa pakai juta apa? Pakai 000 Pak. Pakai angka. Kalau pakai huruf nanti nggak bisa dicoret, Pak. Gitu. Sip ya. Nah, itu cara itu untuk memanfaatkan katalog seperti itu. Jadi tambah lagi. Nah, nanti namanya katalog, ada yang namanya koleksi. Jadi ini kan ada item ya, ada koleksi. Nah, koleksi itu untuk mengumpulkan item-item sejenis. Misalnya saya jualan ada beberapa produk, ada baju, ada sepatu, ada alat-alat rumah tangga misalnya. Itu kan tentang rumah tangga semua tuh. Nah, misalkan saya golongkan ini adalah koleksi sepatu. Nah, nanti di koleksi sepatu tuh ada item sepatu cowok, sepatu pria, sepatu anak-anak. Iya. Kan nih, Pak. Ada yang katalog item, ada yang katalog koleksi di bawahnya. Ya. Ini kan ada item nih. Nah, ini ada koleksi nih. Ya, ini item, ini koleksi. Jadi kita harus punya beberapa item dulu baru timbul koleksi ini. Koleksi itu adalah kumpulan dari beberapa item. Gitu ya. Koleksi ini. Koleksi. Ini gambar ini. Apa itu? Iya. Kalau dia Tanda plus, Pak. Tanda plus yang di bawah. Yang di bawah kanan. Nah, itu. Sip ya. Koleksi. Oke, itu sepintas aja. Berikutnya itu sepintas aja ya. Artinya nanti masing-masing harus nyusun sendiri. Harapannya besok saya pengen lihat nih yang sudah disusun di katalog masing-masing apa. Karena butuh konsentrasi nyusun katalog. Oke. Berikutnya adalah iklankan. Nah, siapa yang pernah iklan lewat Meta? Lewat belum ya? Facebook ya, Facebook Meta. Pernah, Pak? Pernah ya? Yang di TV itu ya? Dan promosikan. Oh, promosikan. Oke. Promosikan. Ya. Nah, iklankan ini adalah salah satu cara kita untuk memperluas pasar. Nah, kalau kita iklan dari Facebook promosikan, itu nanti memang dia lebih lengkap tuh. Apa namanya pilihannya, toolsnya. Kita ngasih tahu penjelasan produk itu lebih panjang kalimatnya. Tapi kalau kita dari WA, status WA atau katalog gitu, kita iklankan, kita nggak terlalu banyak untuk bisa nulis-nulisnya. Tapi memang dia relatif murah mulainya sih kalau dari WA. Mulainya dari 17.000 per hari. Ya, 17.000 per katalog nggak bayar, Pak. Iklankan. Iklankan. 17.000 per hari mulainya. Boleh nggak 50.000 per hari? Boleh. Boleh aja. Nanti kalau usaha kita maju, orderan kita banyak, itu bisa 1 juta per hari.
Tapi kalau udah 1 juta per hari, itu omset itu bisa 30 sampai 50 juta per hari. Jadi kita tuh iklan tuh harus bertahap. Pertama dari 17.000, udah bagus nih naik ke 50.000, udah bagus naik ke 100.000. Nggak harus bergambar-gambar, Pak. Jadi kalau iklan itu per produk gitu. Nanti kita kalau di satu iklan itu maksimal 10 gambar, dan 1 video ya. Gitu. Kalau kalau terlalu banyak video nanti berat iklannya, orang malas bukanya. Kan kita lagi bersaing dengan orang-orang lain, berat aja kesinggir gitu. Jadi ya, itu iklan kan nanti nanti nah iya algoritma Maksudnya di WA. WA. Kita nanti kapan dia nongol sendiri. Jadi begitu kita klik nih, nanti kita akan diarahkan ke platform iklan. Dari mulai usia yang kita kejar, daerah, zona yang kita kejar, terus keterangan produk kita apa. Enggak. Nanti pas kita posting tuh, Facebook akan mencari orang-orang yang sesuai dengan yang kita cari. Kenapa iklan saya dilihat oleh Pak Gatot, oleh Pak Acung, Pak Aris, Pak Ustaz, siapa lagi di situ, Bu Wida. Saya iklannya di Facebook. Nah, Facebook, IG, WA itu satu company Meta namanya, gitu. Meta, sosmed itu macam-macam. Nah, Meta ini 3 ya, 4. Si Facebook, WA, IG, YouTube. Jadi kalau Bapak nih di YouTube mencari tentang sepatu misalnya, ya itu direkam oleh Meta. Nanti tiba-tiba di Facebook Bapak nongol aja iklan sepatu. Dari tempat itu masuk ke Meta. Nah, rata-rata kalau kita baru mulai beriklan 17.000, 20.000 itu cuma satu yang masuk, satu LED istilahnya, satu respon yang masuk. Jadi artinya satu respon itu senilai dengan 20.000. Nanti kalau kita bertahan terus lama-lama 20.000 itu bisa 4 LED yang masuk, 4 respon yang masuk. Ya, terutama Facebook. Iya, jadi si Facebook ini, si Meta ini akan mengirim ke ribuan orang, Pak. Dan saya contohin ya, iklan saya, nih. Ini contoh iklan ya, tapi kita belum belajar ini cuma gambaran aja. Saya ini presiden Cilemsi. Ini kita bicara bisnis ya. Kita bicara bisnis. Iklan yang saya keluarkan dari kemarin kan saya pakai yang 20.000 sehari. Kemarin dan hari ini sudah keluar 30.000. Deposit. Nah, ini yang dibelanjakan 2 hari ini dari kemarin dan sekarang 30.000. Nah, yang datang yang merespon dari iklan yang saya buat itu adalah 4 orang. Setelah berapa hari? Dari kemarin. Kan yang iklan Bapak Ibu baca di Facebook itu sudah saya tutup. Saya mulai lagi ya. Untuk yang ini baru kemarin baru mulai ini. Nah, dari 2 hari baru keluar 30.000 dan respon yang masuk itu 4 orang. Respon itu percakapan. Tanya siapa? Untuk iklan? Iya. Belum. Itu mah Meta AI namanya. Iya, Meta AI. Bukan, beda. Kalau itu di Facebook juga. Enggak. Ini fasilitas dari WA Bisnis. Ini fasilitas dari WA Bisnis. Gitu. Nah, teman-teman yang ada WA Bisnis bisa nggak mengiklan? Bisa lewat Facebook. Gitu. Gitu ya. Nah, syarat untuk iklan pun nggak langsung bisa ya. Kita punya WA Bisnis nih, langsung iklan nggak bisa. Di Facebooknya harus punya fanpage namanya, halaman Facebook. Itu Meta WhatsApp bisnisnya lihatnya dari mana? bukan Meta WA Bisnis. Jadi yang namanya Meta itu ada kesatuan usaha. Ada 4 kan? Facebook, WA, IG dan YouTube. Nah, mengiklankan itu salah satu fasilitas dari Meta. Mengiklankan.
Biar diiklankan sama Meta caranya. Kita klik, Gitu. iklankan. Misalnya kita punya status nih, kan ada status nih banyak nih. Status kita banyak nih misalnya. Wah, dari status saya paling banyak ini nih 117 kali lihat. Kalau kita klik di sininya nih, yang titik 3, kan ada nih bacaan. Iklankan. Ya, ada bacaan iklankan. Kalau kita iklankan begini, tuh langsung tuh muncul. Langsung lanjut. Saya contohin ya, lanjut. Nah, konfirmasi akun Facebook. Jadi dia langsung arahin ke Facebook. Tetap diarahin ke Facebook untuk bisa iklan. Gitu. Sip ya. Nanti oleh Meta akan dioper ke IG, akan dioper ke Facebook. Otomatis. Otomatis. Gitu. Terus bayarnya Saat langsung. apa Oh, nanti bayar Pak. Ada yang pakai Shopee, ada yang pakai BCA. Kalau yang kita ketik Mm-mm. number Transfer. Nanti ada tagihannya. Sip ya. Kita belum bahas ini ya. Nanti kita malah bahas iklan ya. Gitu. Ya, intinya WA bisnis itu memungkinkan kita untuk beriklan ya, nanti lewat Facebook gitu ya. Oke, nah selanjutnya. Kalau iklan juga belum sekarang. Nah, kita masuk ke yang namanya label. Nah, 4 ini nih, sorry. Oke, 4 ini adalah fitur utama dari WA bisnis. Label, salam, pesan tidak tempat, dan balas cepat. Ini yang saya bilang, yang tadi Pak fitur. Yang fitur di pengaturan, dan klik fitur. Yang ujung kanan bawah itu. Ya, jadi ada 4 ini fitur utama dari WA bisnis, yaitu label, salam, pesan tidak tempat, dan balas cepat. Nah, kita akan bahas satu persatu, gitu ya. Apa itu label? Ya, apa itu label? Label itu gunanya adalah untuk menggolong-golongkan. Ya. Jadi kalau calon pembeli kita, klien kita cuma 5 orang, 10 orang itu masih enak ya. Gampang diingat. Oh, Bu Siti baru bayar kemarin. Oh, Pak Dwi janji minggu depan. Itu masih diingat enak. Tapi kalau sudah 50, 100, wah susah banget ingatnya. Tiba-tiba kita pengen tahu nih yang kemarin janji tanggal 10-11 datang siapa ya? Masa kita mesti nyari-nyari chat 100 itu kan nggak mungkin. Nah, ini gunanya label. Ya. Ada Pak? Di fitur Pak. Di fitur dulu klik ya. Di label. Oh, Ya. Kalau yang baru ininya nih masih kosong, masih 000 semua. Yang baru. Belum ada. Dan sudah disediakan oleh si WA-nya apa aja, Bu? Yang disediakan di situ. Pelanggan baru, pesanan baru, bayaran, lunas, tindak lanjut, prospek, semua cek. nah, kayak gitu. Jadi itu yang memang si web Meta itu menyatakan label-label itulah yang diperlukan oleh penjual. Jadi di klik apa di udah ada isinya Pak? Belum kan, belum masih kosong Pak. Iya maksudnya. Nah, nanti gimana ini bisa ada isinya? Untuk mengisinya kita ke chat pribadi. Misalnya saya ke Pak Gatot ya, Pak Gatot. Nih, Pak Gatot ya, belum ada tandanya nih. Belum ada tandanya. Saya buka Pak Gatot. Nah, misalnya saya tandain Pak Gatot, saya kasih label. Nah, misalnya Pak Gatot sudah berbayar. Saya klik berbayarnya. Set. Ya kan? Sekarang centang ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di antara chat saya dengan Pak Gatot? Sudah ada tanda berbayar. Saya ulang ya. Nih, kan. Cara keluar. Nah, jadi keluar aja ke chat pribadi Pak ya? Ke chat pribadi. Chat pribadi aja. Oh, jadi menuju ke chat pribadi yang mau kita tandain ke orangnya. Nah, setelah itu buka profilnya. Setelah itu klik labelnya. Nah, tandain di mana mau kita labelkan yang kita sudah buat. Nah, kalau memang nggak ada label yang dikasih oleh WA, kita buat sendiri. Buat sendiri gimana? Bikin apa? Tanda plus, ada tanda plus buat label. Ada pasti. Tanda plus labelnya. Mana label?
Fitur bisnisnya mana? Fitur bisnis. Kan kerja ke Dulu, ininya. Ini kan label nih. Ada nggak kira-kira di sini labelnya? Nah, ini udah ya, silakan kita ke chat. Nih, mana Bapak? Coba. Nah, klik di ininya. Tanda titik 3, label. Nah, kalau di Android pakai titik 3 ya, sorry. Android begitu. bisnis nggak masuk yang bisa. Gimana? Beda ya? Ini apa? Kan mau bisnis nggak ada. Enggak. Gimana? Ya. Kan beda belum masuk di WA bisnis, tapi di WA personal udah ada. Ya. Di sini kan belum masuk nih. Nah, Mesti disimpan dulu atau kan Betul, masuk? bisa masing-masing ya. Hilangin gimana Pak? Yang mana Pak? Labelnya? Yang hilangin label kalau udah selesai. Ah, yaudah berarti ini tertanda labelnya. Nah, kalau hilangin label. Hilangin lagi ke label lagi. Ke sini Pak. Di ke label ke sini. Mana tadi? Yang ke sini. Ini kan? Ya, ini chat. Label chat. Mana tadi? Oh. Sip ya. Udah ketemu cara labelnya? Buka chat pribadinya, buka profilnya. Kalau Android titik 3-nya label chat, pilih sesuai yang di labelnya. Kalau memang di list ini nggak ada, bikin aja label baru yang sesuai dengan itu. Tuh. Termasuk kalau yang supervisor bisa juga. Nih, yang tukang terlambat nih. Ini Word SP1, ada SP1, SP2, SP3. Dilabelin tuh. Gitu. Ya, salah satunya seperti itu. Pokoknya label itu untuk menggolong-golongkan intinya gitu. Nah, jatahnya adalah 20 label. Jatahnya 20 label. Jadi pintar-pintar kita tuh memanfaatkan jatah 20. Sip ya? Kalau sudah selesai bisa dihapus. Bisa. Kayak misalnya kan saya ada pembayaran tertunda nih. Pembayaran tertunda menghapusnya sama tadi Bu. Ke sini tinggal dihapus aja, diklik ulang lagi. Sip ya? Oke. Nah, kebalikannya kalau tadi kita melabelkan, sekarang kita pengen lihat yang di label itu ada siapa aja. Nah, berarti kita ke labelnya. Nah, ini kan udah ada nih, misalkan ada 7 orang. Pembayaran tertunda, udah kita klik sini. Oh, pembayaran tertunda tuh gini. Oh, ada Teh Fitri di sini. Gitu. Oh, ada Tewanti di sini, kayak gitu. Tapi warnanya kita udah apa Pak? Nah, itu enaknya iPhone. Kalau iPhone, dia tuh sudah ada pembacaannya gitu ya. Mas tadi, Pak Gatot ya? Dia nulis sendiri. Nih, kalau Pak Gatot sini ada bacaan nih. Tuh, pembayaran tertunda. Kalau di Android cuma warna doang. Makanya kita harus hafal kalau di Android. Mau nggak mau. Sip ya. Oh, Pak Gatot tuh warnanya biru sama merah. Oh, merah ngutang nih berarti gitu. Sip ya. Oke. Wah, aku utang itu. Kan contoh di sini. Beres ya? Itu salah satu gunanya. Berikutnya, pahami nggak? Oh, belum. Yang warnanya Pak tempat Pak. Gimana? Warna yang Pak Lang nggak bisa cari ya. Merah putih kita hitung-hitung kok bisa. Masa? Dia mau punya merah. Ini mau ditandai gitu lagi. Tiga, label chat. Nah, itu. Nah, Maksudnya label itu kan betul-betul kok merah jadi ini. masa? Coba dibikin 2 label Pak, 1 orang. Saya nggak terlalu akar dengan Android soalnya. Ya label. Yang ada 3 label. Ada 3 label ya? Ada kuning, merah. Ya label apa aja? Ini saya tadi iseng-iseng saya kasih label. Oh iya. Iya. Maksudnya biru, kuning kan ditutup sama. Iya. Ya itu lagi ya. Saya baru tahu dari label. Ternyata di Android itu kalau ada satu orang beberapa label tertumpuk ya. Tertumpuk. Ya. Kalau di iPhone itu dia berjejer. Oh, Jadi ketahuan. Oh, dia betul. Iya. Berapa Pak? iPhone mah ada yang murah, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Ini betul. Ini di berapa ya? Lupa saya. Lumayan. 25-an. Gitu ya. Itu berapa label satu? Iya, yang bawahnya.
Ya, lo itu ada. Nah, itu pas di labelnya, itu pas di labelnya dibuka. Beres ya? Pak Romawi udah? Udah ya? Oke. Baru satu, bapak baru satu. Sip. Selanjutnya ya. Oh, orangnya. Udah? Beres ya? Kita masuk ke selanjutnya. Kalau label beres, yang penting berikutnya adalah salam dan pesan tidak ada tempat. Nah, ini penting nih kalau kita mau iklan. Kalau kita mau iklan, ini nggak ngerti, mendingan jangan iklan. Gimana? Nah, jadi ada dua ya. Ada salam, ada pesan tidak ada tempat. Apa beda keduanya? Beda beda pengeluarannya. Salam itu keluar hanya jika. Jadi ada dua kondisi yang menyebabkan fitur salam ini berfungsi. Yang pertama, kalau yang chat ke kita belum pernah ada di kontak kita. Salam. Artinya kalau kita iklan kan orang-orang baru tuh. Masuk aja chat, nah salam ini keluar. Maaf saya sedang offline, nanti akan saya hubungi kembali. Gitu ya. Nah itu keluar. Atau kondisi kedua, orang yang sudah ada di kontak kita nomornya, nggak pernah chat selama 2 minggu, paling cepat. Dia 2 minggu itu nggak pernah kontak. Misalkan teman lama gitu kan, tiba-tiba chat, apa kabar? Nah itu keluar salamnya. Maaf, saya sedang offline, bla 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 seperti itu. Ya. Nah, beda dengan pesan tidak tepat. Pesan tidak tempat ini dia lebih banyak keluar. Kita offline aja, dia keluar. Begitu ada yang chat. Misalkan Bu Siti nih, lagi ngobrol sama saya, tiba-tiba saya offline gitu. Dia WA, itu keluar tuh, maaf saya sedang offline. Gitu. Nah, yang saran saya yang diaktifkan bukan salam, tapi jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti double dia keluarnya. Begitu ada orang masuk keluar, salam keluar yang keluar. Jadi orang apa nih dua-dua? Udah cukup pesan tidak tempat aja yang diaktifkan. Yang salam nggak perlu. Ya, diklik yang pesan tidak tempatnya. Pesan tidak tempatnya diklik, lalu diaktifkan. Ya, diaktifkan. Nah, inilah pentingnya pengetahuan yang tadi, landing page. Kalau kita cuma nulis, maaf saya sedang offline, nanti akan saya hubungi kembali, tidak ada informasi yang bisa dia dapat. Apalagi kita sebagai penjual. Menjadi penjual, ada orang masuk, itu ada potensi pasar. Kalau kita sudah berupa landing page, seperti kalau bapak-bapak WA ke saya, itu ada link yang bisa mereka buka. Klik aja dibuka, itu landing page-nya keluar. Siapa tahu pas begitu keluar, dia baca, dia tertarik. Masuk deh. Itu namanya soft selling. Nah, ini kan termasuk ke teman-teman kita. Kan teman kita tahu nih, kita misalkan saya dagang umroh. Teman saya kan tahu dagang umroh. Kalau saya WA ke dia, woi, ada program umroh nih. Teman saya tahu. Kan berarti kan saya nawarin dia. Orang malas nggak tawarin. Umumnya orang malas dijualin. Tapi kalau dia WA ke kita, tiba-tiba datang, respon, auto respon, jebret. Dia tidak merasa dijual. Tapi dia bisa baca. Dia nggak merasa beban untuk baca. Paham ya? Nah itu gunanya landing page. Nah itu kalau memang belum punya landing page, jualan seperti itu. Kalau punya landing page atau web perusahaan, tulis di webnya. Informasi tentang apa Pak? Dagang apa? Pak Gatot dagang apa? Pak Gatot laundry. Oh, laundry ya. Nah, laundry keluhan berapa gitu ya. Jadi ya. Nah, intinya nanti materi landing page itu di rumah dimatengin. Tahu tadi ya cara masukin fotonya, cara ngelingkan ke WA seperti itu ya. Oke. Kalau memang nggak ada diubah, ya oke aja. Minimal si orang yang ngechat kita tuh nggak merasa dicuekin, gitu ya. Berarti kalau dia WA biasa, Tetap keluar. Kalau dia WA nih, itu cuma hai doang, kalau pagi gitu. kan maksudnya kan kalau orang WA ke bapak itu keluar. Dia kan Nggak apa. Nah, pertanyaan penting dari Pak Gatot nih. Kalau teman kita negor kita bukan untuk
bisnis tiba-tiba itu keluar gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi teman kita makin tahu kita dagang itu. Nge-branding kita makin kena. Gitu. Ya, misalkan saya nih, teman saya kemarin tahu saya dagang umroh. Begitu dia chat lagi, tiba-tiba saya udah matematika. Begitu chat lagi, tiba-tiba sudah ada tentang presdir. Oh, ternyata berarti April berkembang nih. Itu fungsinya kita update terus di Saya lagi di laundry ini nggak disebut. bisa aja. Maaf, lagi sibuk laundry. Pesanan laundry, antri ya. Itu kan bisa, Pak. Mancing-mancing aja. Bisa ya? Sudah di-install masing-masing? Sudah diaktifkan ya? Oke. Kan ada rekaman. Kalau sekarang ada rekaman, Pak. Tenang. Kalau tadi nggak ada rekaman, kalau sekarang ada rekaman. Sip. Yang berikutnya, ini yang saya bilang sangat powerful di WA Bisnis, yaitu balas cepat. Ya, balas cepat. Kita, kalau nanti sudah bergaul dengan iklan, kan pertanyaan kan sejenis ya. Harganya berapa? Lokasinya di mana? Pelaksananya kapan? Gitu ya. Jenisnya apa aja? Kan itu berulang. Misalnya kita punya penjelasan jenisnya A, B, C, D. A ada keterangan, B ada keterangan, C keterangan, D keterangan. Kita mesti ngetik setiap pertanyaan capek ya. Udahlah capek dan belum tentu sama setiap kita ngebalas orang. Nah, itulah gunanya balas cepat. Kenapa enggak copy paste aja? Copy paste kan mesti nyari. Kita tadi ngirim ke siapa ya? Copy, baru paste, copy, paste gitu kan. Nah, kalau balas cepat enak. Dia sudah kita setel duluan. Balas cepat, contohnya ya. Misalnya saya ke grup ya. Saya ke grup, mana grup? Grup tadi apa sih nama kita? Ini ya, Presiden Cilengsi ya. Misalnya ada yang nanya, perlengkapan Samira apa? Nah, saya tinggal apa nih? Saya lakukan. Saya tinggal garis miring. Setelah itu saya cari yang perlengkapan, saya klik, saya kirim. Ya, langsung keluar gambar cowok perlengkapan, gambar cewek perlengkapan, gambar video unboxing. Di mana Pak? Belum Pak, belum. Ini saya baru penggunanya dulu. Ya, jadi saya nggak perlu capek-capek, nggak perlu cari di galeri, galeri comot, video comot, saya kasih keterangan itu makan berapa menit tuh. Padahal dengan balas cepat cuma 2 detik, jebret, gitu ya. Misalkan tanya lagi, apa namanya? Kalau di pelatihan presdir ada kapan aja, gitu kan? Saya tinggal miring, terus sapa presdir. Ini saya sudah bikin sapa presdir tuh. Yang ini sapa presdir. Ini ada keterangan. Ada gambar tentang Cilengsi, ada gambar tentang Depok. Saya klik aja, langsung saya kirim. Ya, jadi yang Cilengsi ada keterangannya, yang Depok ada keterangannya. Begitu orang mau yang Cilengsi, tinggal klik ini, yang Depok tinggal klik ini. Selesai. Jadi kemampuan landing page dengan kemampuan balas cepat, ini penting untuk kita menanggapi iklan. Sama kalau yang punya, kan saya punya. Gitu. Ya, saya punya, jadi tinggal klik aja. Jadi kalau Bapak sekarang klik tuh yang balas cepat saya tinggal itu udah landing page tentang presdir minggu depan dan Depok yang nanti 3 minggu lagi. Ini yang link tadi ya, yang landing page kita di tempat tadi. Ini yang punya saya. Iya, tadi kita belajar yang Bisa, itu. bisa, Ya, bisa. Kita bisa pakai kan? Bisa. Kalau yang tadi kan Canva site kan induknya kan, kalau ini saya punya sendiri induknya. Betul. Tapi ada seperti ini, Beda. Jadi kalau saya karena web ya. begini, enggak landing page, tapi memang agak beda dia. Badannya bukan Canva. Kalau tadi kan Canva yang pelajari, ini bukan Canva badannya. Itu nanti kita pelajari di level lanjut. Kenapa tadi belajar Canva? Karena awal tadi kita belajar Canva biar nyambung. Ya. Banyak landing page tuh bisa dengan Canva, bisa dengan WordPress, bisa dengan WSP. Yang free, tapi cuma geser. Ini foto Pak. Bisa. Yang tadi kan saya kirim foto nih, yang pertama nih. Balas cepat bisa. Jadi balas cepat itu bisa berisi foto, bisa berisi video, bisa perlengkapan. Nah, kita bahas caranya ya. Kita bahas caranya. Ke fitur biasa. Lalu ke balas cepat. Lalu tanda tambah.
buat baru atau tambah. Tambah ya. Tambah ya. Pintasan diklik untuk kita manggilnya. Misalkan tentang harga, maka kita panggil harga. Yang pintasan. Balas cepat. Fitur, balas cepat. Nah, buat baru, ya. Buat baru yang plus. Nah, pintasan. Nah, misalkan tentang harga ya. Di bawahnya, nah pesan balasan. Ya, Bapak Ibu. Halo, lihat dulu. Pintasan ini adalah satu kata yang memang kita ingat saat memanggil. Misalkan tentang harga, ya harga. Nah, ini nggak bisa dispasi ya. Jadi memang cuman buat panggil aja. Harga kah, pesanan kah, sapa kah, gitu. Nah, kodenya aja. Nah, masukkan pesan ini, kalau memang nanti yang kita memasukkan ada lampiran berupa gambar dan video, maka ini nanti nggak usah diisi dulu. Ngisinya ini dulu, medianya dulu, panggil dulu gambarnya, baru tulisannya belakangan. Ini yang ketik harga dulu Pak ya. Nah, ini dulu pintasan dulu, ya pintasan dulu, ditulis, Harga. boleh, bebas aja. Misalkan memang mau ngirim gambar-gambarnya jenis produk, nah, yang penting sekarang buat praktek aja dulu. Nah, pakai kode apa Pak? Pakai kode. Bebas Pak, bebas aja, bebas. Katakan kosong. Nah, masukkan pesannya. Misalkan apa pesannya? Berikut harga dagang sapi apa gitu. Harga paket umroh, harga paket lemari, harga paket laundry. Bebas. Karena itu berupa kata-kata nanti. Ya, memang kalau pintasan nggak pakai spasi ya. Ya, sip. Nah, ada ini nggak? Ada gambarnya nggak? Nah, tulis apa? Pilih gambarnya. Kalau memang ada gambarnya mau dikirim, pilih gambarnya. Nah, itu. Pilih gambarnya. Pilih gambarnya. Coba. Nah, pilih gambarnya. Bebas. Nah, kasih keterangannya Pak, yang tadi pulang. Nah, kasih keterangannya. Kasih captionnya ya di gambarnya ya. Izinkan aja dengan apa nih? Simpan dulu dong. Udah. Oke. Nah, kenapa katanya Pak? Oh, udah digunakan jangan yang harga. Berarti mesti beda harga apa gitu. Yang harga lagi. Ya aja. Kenapa ini? Keluar Pak, nggak keluar apa kan belum ditambahin dia fiturnya. Sampai set doang ya tuh. Video bisa ya seragam gitu. Mesti konsentrasi ini. Dari yang lain. Nah, yang sudah buat coba kirim ke grup. Garis miring panggil. Ya, chat ke grup kita. Ke grup pakai grup. Ini kan dari Pak. Nah, enggak, sekarang dulu. Grup kita. Chat. Panggil, enggak. Baik, enter. Nah, gitu. Simpel itu. Coba sekarang buat yang ada videonya. Buat yang ada videonya. Yang tadi itu belum saya Pak. Belumnya apa?
tulisan harga tadi enggak? Jadi itu kan cuma panggil. Kan coba video, kita sekarang yang ada videonya. Kita sekarang yang ada video. Plus ya, Pak? Ada plus. Ya, yang ada videonya. Apa? Tapi kalau sama nggak bisa tahu. Beda. Tindakannya harus beda. Nama tindakan itu nggak boleh sama. Karena ada satu, ada dua. Ini harga di sini. Di Plus ya. iya. Garis miring. Panggilnya garis miring. Oke, udah bikin ya video. Kalau udah bikin, coba kirim yang sama videonya. Ini saya dulu ya, Pak. Simpan dulu ya. Nah, Tapi nggak sama TV dulu. pentasan ya Pak, harus. Buktinya apa, Pak? Bebas, tergantung isi dari yang Bapak kirim apa. Terus sudah, Pak? Iya. Dalam ini. Ini Pak, nih layar saya hilang. Hilang. Settingan HP. Ya, pencet Pak, pencet grup misalnya, Saya dulu aja. klik garis miring. Jadi dengan catatan semua yang kali itu udah ada di KRI. Bener, ya dong. Kalau kalorinya nyala itu bisa. Gimana garis itu kan? Latihan kita apa ya? Ya. Nah. Coba di garis miring panggil. Garis miring Pak. Enggak ada. Iya, soalnya Oh, bisa ada ya, bukan. Di sini ada nomor Bapak kan? di sini, Pak, di satu lagi. Ini kan ada dua ya. Oh, gitu. Mana ada mau tambahin nggak? Boleh. Atau yang penting praktek aja, Pak. Catat aja nggak? Oh, gini. Garis miring. Gini. Nah, garis miring. Nah, Jadi, nah panggil. Misalkan apa? Mana harga? Harga panggil. Ini harga. Jebret. Kirim. Nah, gitu. kirim kayak WA biasa. Hah? Kayak WA biasa. Memang kayak biasa, tapi kita tuh nggak perlu nyari di galeri gitu loh. Jadi balas pada itu gunanya kita nggak perlu nyari dari galeri, nggak perlu copy paste. Sip ya, udah berhasil ya, yang pakai video-video ya? Belum? Kenapa itu? Oh, setting HP-nya ya? Jadi saya ya, udah. Oh, gitu. Ngaruh kali ya Pak. Oh, iya udah pasti kan. Iya. Nah, saya di garis miring dengan foto untuk pengatur di sini sama kamera pengukuran.
Nggak bisa. Makanya settingan ini apa? Settingan harganya sedikit. Jadi harus pusing. Siap ya? Oke, itu adalah balas cepat. Nah, nanti baru kita besok mempelajari sos yang memang online. Kalau WA kan bukan yang online gitu ya, bukan yang Facebook, bukan segala macam. Udah. TikTok siapa yang sudah belum ada fitur live di sini? Tapi biasa live. Mau live. Pengen ya. Jadi besok untuk kita akan mempelajari bagaimana setting fitur live. Ya, fitur live itu boleh. Artinya kita membuat background ya. Jadi kalau tadi kan Canva kan teori dasar yang saya kasihkan, terus dipraktekkan di landing page. Nah besok praktek Canva untuk fitur live, untuk desain fitur live. Gitu. Jadi Canva kita mantepin lagi. Kan libur apa enggak udah pada kerja? Kan biasa. Udah kerja. Minta harga. Iya. Memang kalau ini kan presiden ini kan beginner ya. Memang nanti ada yang mediumnya, ada advance-nya. Nah, yang mediumnya itu kita sudah masuk ke iklanisasi gitu. Kalau teman-teman nanti mau yang pelajaran iklan itu di sana. Oh, kalau mau lihat kelas-kelas Bapak medium itu lagi di mana? Ada di WA bisnis itu. Belum. Nanti saya biasanya nunggu beberapa batch dulu baru dikumpulin. Bulan Mei ini lagi ngumpulin batch dulu kan? Apanya? Jadi itu nanti keluar kalau kan tadi baru ngecek. Tadi sini coba klik tuh. Ini yang dipesan aja. Udah nih. Udah. Terus gimana? Simpan, udah disimpan kan? Kalau yang baru ngechat nggak bakal keluar nanti ke orang yang baru enggak. Kan dia baru banget ngechat. Yang dipasang web bisnis bukan itu. Pak, itu yang tadi kalau nomor baru ya. Ini berarti balas cepatnya yang nomor baru. Dia mau setiap WA. Yang enggak itu mah nanti ada orang yang baru WA baru nongol. Kan ini baru banget kali chatan. Enggak bakal nongol. Enggak. Nanti Yang langsung iya, maksudnya kan dia baru banget lagi chat nih. Dia baru ngechat. Nanti misalkan ada temennya yang ngechat baru keluar. Kenapa punya saya? Halaman webnya. Ini kan? Tadi mau nggak ganti kalau di sini saya Ya, sip. Oke. Gitu ya. Jadi hari ini kita selesaikan. Alhamdulillah mulai pas jam 9, selesai pas jam 4. Jadi harapannya besok tetap seger, bugar jam 9 tank kita sudah mulai ya. Kita biasakan selalu begitu.
Kalau ada pertanyaan boleh setelah ini kita tutup dulu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.